Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Puji Kejora. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Bersaing dengan Kuntilanak. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku telah membuat secangkir kopi ketika tiba-tiba Mas Adnan memelukku dari belakang. Pipi kanannya menyentuh pipi kiriku. "Makasih ya sayang." Dia tersenyum sembari mengeratkan pelukan. Aku mengernyit tidak mengerti. "Makasih untuk apa, Mas?" "Untuk semalam. Aku puas sekali, kamu hebat." Mas Adnan semakin erat memelukku. Kali ini sembari mencium bahu dan leherku. "Memang semalam kita ngapain, Mas?" Aku meletakkan sendok yang tadi aku gunakan mengaduk kopi ke tepi cangkir. Sejenak dahi Mas Adnan mengerut, lalu sedetik kemudian dia tersenyum. "Ah, kamu pura-pura lupa kan? Semalam permainan kamu hebat sekali, nggak seperti biasanya." Aku semakin tidak mengerti dengan apa yang Mas Adnan ucapkan. Semalam, karena lelah, aku ketiduran. Bahkan aku sampai tidak menunggui suamiku pulang. "Maksud kamu apa sih, Mas? Jangan buat aku penasaran deh." Mas Adnan membalik tubuhku hingga kami saling berhadapan. Dia lalu meletakkan kedua tanganku di lehernya dan dia meletakkan kedua tangannya di pinggulku. Dengan senyum masih mengembang, Mas Adnan mulai berbisik di telinga. "Permainan ranjang kamu menggairahkan Rania." Aku melebar. Permainan ranjang? Bukankah semalam aku terlelap? Lalu dengan siapa Mas Adnan bermain? "Jangan ngaco, Mas. Mas Adnan menutup mulutku dengan jarinya. "Kita ulangi lagi yuk." "Tapi Mas, aku..." Belum selesai bicara, Mas Adnan lebih dulu mencumbu. Aku pun terlarut dalam permainan Mas Adnan, pria yang telah membersamaiku selama 2 tahun itu, lalu membopongku ke kamar. "Ini masih pagi, Mas. Nanti kamu telat ke kantor." Aku mencoba membujuknya. "Biarin, kalau ada yang memarahiku, aku pastikan dia dipecat." Mas Adnan menutup pintu kamar menggunakan kakinya, lalu bergegas membaringkan aku di ranjang. Pria berkumis tipis itu seolah tidak tahan lagi ingin menyalurkan hasratnya. Dia terus mencumbu tiap inci tubuhku. "Mas, tumben sih kamu seperti ini?" tanyaku heran, karena selama menjadi istrinya, Mas Adnan belum pernah sebergairah ini. "Ini juga karena kamu semalam, aku ketagihan." "Memang apa yang kulakukan, Mas? Aku semalam itu..." Lagi-lagi Mas Adnan menutup mulutku dengan jarinya. "Semalam kamu sangat agresif. Bahkan kamu melakukan gerakan-gerakan yang sebelumnya belum pernah kita lakukan. Harusnya aku yang heran, tapi aku suka." Sebenarnya aku masih ingin bertanya, tetapi Mas Adnan tidak tahan lagi untuk menyalurkan energinya. Sebagai istri aku hanya bisa pasrah dan melayani apa yang Mas Adnan inginkan. "Hari ini mungkin aku agak terlambat pulang, sayang," ucap Mas Adnan sekeluarnya dari kamar mandi. Aroma sabun dan sampo menguar ke penciumanku. "Iya, Mas," jawabku sembari hendak gantian masuk ke kamar mandi. Namun ketika di ambang pintu kamar mandi, Mas Adnan meraih lenganku. "Nanti malam lagi ya?" "Lagi?" "Iya." Mas Adnan mengangguk seraya tersenyum. "Tadi masih kurang. Kamu tidak sebergairah semalam. Mungkin kamu kelelahan karena semalam sudah melayaniku." Mas Adnan menangkup wajahku dengan kedua tangannya. "Jadi hari ini kamu istirahat, jangan lakukan apapun. Aku mau nanti malam kamu melayaniku lagi." Aku mengangguk mengerti. Mungkin ini adalah cara Mas Adnan agar aku bisa cepat memberinya keturunan. Dia tersenyum, lalu mengecup kening dan bibir ini sebelum akhirnya membiarkan aku masuk ke kamar mandi.
Selepas mandi dan berganti pakaian, aku mengantar kepergian Mas Adnan ke kantor di teras. Pria bernama lengkap Adnan Mahesa itu masuk ke mobil lalu memakai sabuk pengaman. Sejenak dia memberikan ciuman jauh untukku sebelum akhirnya dia melaju keluar dari halaman rumah. Saat mobil mulai keluar dari halaman, entah mengapa aku seperti melihat sesuatu di samping Mas Adnan. Aku memincing sebelum akhirnya melotot tidak percaya. Sesosok perempuan pucat menoleh ke arahku sembari melotot dan menyeringai. Astagfirullah, ucapku terkejut. Siapa perempuan pucat itu? Kenapa dia bisa di dalam mobil suamiku? Tapi, bukankah tadi tidak ada siapapun di samping Mas Adnan? Lalu dari mana munculnya wanita itu? Aku bergidik, lalu bergegas masuk ke rumah. Di tengah malam, aku terbangun saat merasa tenggorokanku kering. Segera aku bangkit dan meraih gelas di atas nakas, kosong. Aku lalu turun dari ranjang bermaksud untuk mengambil air minum di dapur. Namun aku justru terlonjak saat melihat ranjangku kosong. Kemana Mas Adnan? Aku segera keluar kamar sembari meneriakkan nama Mas Adnan, tetapi sama sekali tidak ada sautan. Tenggorokanku terasa semakin kering. Aku pun memutuskan untuk minum terlebih dahulu sebelum kembali mencari Mas Adnan. Namun langkah kakiku terhenti di depan pintu gudang yang tertutup rapat. Dari dalam gudang terdengar suara leguan dan rintihan kenikmatan dua insan yang sedang memadu kasih. Aku menutup mulut dan menyandarkan tubuh ke dinding. Kakiku lemas mendengar salah satu suara itu adalah suara Mas Adnan. Lalu suara wanita itu. Siapa pemilik suara wanita itu? Aku bergegas pergi dan kembali masuk ke kamar saat melihat handle pintu gudang bergerak. Dengan tangan gemetar aku menutup tubuhku dengan selimut dan berpura-pura aku tidak mendengar apa-apa. Sebenarnya aku ingin tahu wanita mana yang dibawa pulang dan disembunyikan di gudang oleh suamiku. Aku urung melakukannya karena mereka pasti akan mengelak. Setidaknya untuk mengungkap perselingkuhan Mas Adnan, aku harus main cantik dan mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya. Baru setelah itu, aku akan bongkar semuanya. Lihat saja nanti. Habis kau Mas Adnan. 10 menit kemudian ranjang di sebelahku bergerak. Aku yakin itu Mas Adnan. Aku pun berpura-pura terlelap. Namun entah mengapa, tubuhku justru menggigil kedinginan. Seolah yang tengah tertidur di sebelahku adalah bongkahan es. Diliputi rasa penasaran, akhirnya aku membalik tubuhku, berpura-pura menggeliat dan menyentuh tangan Mas Adnan. Dingin. Aku menarik tanganku karena rasa dingin yang teramat sangat. Bahkan kini, rasa dingin itu menjalar ke seluruh tubuh hingga bulu romaku meremang. Ada apa ini? Apa mungkin yang telah berbaring di depanku ini bukan Mas Adnan? Lalu siapa? Aku bimbang antara membuka mata untuk memastikan bahwa yang di depanku ini Mas Adnan atau bukan. Di satu sisi aku penasaran, di sisi lain aku takut karena mendadak aroma busuk memenuhi indera penciumanku. Haruskah aku membuka mata sekarang? Didorong rasa penasaran yang amat tinggi, akhirnya aku membuka mata. Kosong. Padahal tadi jelas-jelas aku merasakan ada seseorang yang berbaring di sebelahku. Aku bangkit bertepatan dengan Mas Adnan yang masuk ke kamar. Senyumnya merekah dan dia mendekat dan berbaring di sebelahku. Tanpa bicara sedikit pun, dia menggenggam tangan ini lalu merapikan rambutku ke belakang telinga. Terima kasih sayang. Lagi-lagi dia berterima kasih untuk sesuatu yang aku tidak tahu apakah itu. Untuk... Mas Adnan hanya tersenyum lalu memejamkan mata. Dalam sepersekian detik, dengkuran halus terdengar. Mas Adnan terlelap. Sinar matahari menelusup melalui selah tirai jendela hingga menyoroti mata. Aku pun bangkit, sejenak menggeliat untuk merenggangkan otot yang terasa kaku. Tiba-tiba saja, aroma nasi goreng menguar ke penciuman membuat cacing di perutku berontak kelaparan. Aku pun bergegas keluar kamar dan mendapati Mas Adnan sibuk di dapur menggunakan celemek. Mas, dia menolehku lalu tersenyum manis. Mas ngapain? Kamu sudah bangun sayang. Dia mematikan kompor lalu mendekat. Aku membuat sarapan untuk kita. Tumben. Mas Adnan tersenyum lalu memeluk dan membopongku. Kemudian dia mendudukkan aku di meja makan. Ini sebagai rasa terima kasihku buat kamu. Jangan bilang aku sudah melayanimu semalam. Mas Adnan mencubit daguku gemas. Emang? Lagi-lagi aku dibuat terbelalak dengan pengakuan Mas Adnan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tapi Mas, semalam aku tidur loh. Aku sama sekali gak melayanimu. Senyum Mas Adnan memudar sejenak.
Lalu dia tertawa, seolah apa yang barusan aku katakan hanyalah lelucon. Kamu sendiri yang bangunin aku, lalu menyeretku ke gudang. Katanya kamu bosan jika diranjang terus. Hampir saja aku tersedak air yang sedang kuminum. Mas yakin itu aku? Atau jangan-jangan Mas menyembunyikan sesuatu dariku? Aku berani sumpah Rania, kamu yang memaksa aku melakukan itu di gudang. Seketika tubuhku terasa lemas. Mas Adnan yang menyadari perubahan sikapku segera duduk di sebelahku. Apa benar yang kamu katakan Rania? Semalam kamu tidak melayaniku. Benar Mas, untuk apa aku berbohong? Tapi Mas yakin betul itu kamu sayang? Dia diam sejenak. Apa mungkin kamu memiliki kembaran yang saat ini mencoba untuk... Enggak Mas. Aku memotong perkataannya. Aku anak tunggal dan aku yakin itu. Lalu siapa? Aku hanya bisa menggeleng karena memang aku tidak tahu siapa yang sedang mencoba untuk mempermainkan kami. Ya sudah, kita pikirkan itu nanti. Sekarang lebih baik kita sarapan. Mas Adnan menurunkan aku dari meja lalu menarik kursi. Dalam sekejap seporsi nasi goreng lengkap dengan telur mata sapi tersaji di depanku. Dengan senang hati aku melahap nasi goreng buatan suamiku tercinta. Namun setelah beberapa kali suapan, aku mendadak mual. Aku bergegas menuju wastafel dan memuntahkan nasi goreng yang ada di mulut. Seketika mata ini membulat melihat binatang kecil seukuran nasi berjumlah banyak menggeliat di wastafel. Aku segera menyiram hewan-hewan itu saat melihat Mas Adnan mendekat. Kamu kenapa sayang? Dia memberiku air minum lalu memijit tengkuku. Gak apa-apa Mas, mungkin mau masuk angin. Aku mengusap ujung bibir dengan tisu yang tersedia di dekat wastafel. Kamu mual? Pusing tidak? Terus perut kamu? Apa yang kamu rasakan? Mas Adnan terlihat antusias. Binar di matanya tidak bisa disembunyikan. Mas, aku gak apa-apa, cuma masuk angin. Nanti habis minum obat pasti sembuh. Gak, kamu harus periksa. Dia menyeretku masuk ke kamar. Kamu siap-siap, kita ke dokter. Mau tidak mau aku menuruti apa kata Mas Adnan untuk bersiap ke dokter. Setelah bersiap, Mas Adnan menuntunku ke mobil, membuka pintunya dan membantuku duduk. So sweet banget. Mas Adnan juga mencoba membantuku memakai sabuk pengaman. Apa yang dia lakukan membuat wajah kami saling berhadapan. Dia memandangku lalu mengecup bibir ini sebentar. Entah mengapa, aku merasa rasa cinta kami tidak pernah pudar. Selesai memakaikan sabuk pengaman, Mas Adnan duduk di belakang kemudi. Dalam beberapa detik, mobil perlahan melaju meninggalkan rumah. Sejenak aku memandang rumah yang menjadi hunian kami sejak menikah itu. Tiba-tiba saja aku melihat sosok perempuan berdiri di jendela. Wajah pucatnya seolah menyiratkan kemarahan. Dia terus memandang ke arahku sampai akhirnya aku tidak bisa melihatnya lagi. Siapa sebenarnya sosok perempuan pucat itu? Kenapa dia ada di balik jendela? Tidak, bukankah jendela itu adalah jendela kamarku bersama Mas Adnan? Mohon maaf, Ibu Rania ini hanya kelelahan. Dokter perempuan dengan tag name Cynthia itu menyerahkan selembar kertas pada Mas Adnan. Jadi istri saya bukan hamil dok? Mas Adnan masih tidak percaya jika aku belum juga hamil. Belum pak, mungkin bapak dan ibu harus lebih bersabar lagi dan lebih giat lagi tentunya. Dokter Cynthia tertawa kecil sambil menuliskan sesuatu di buku kecilnya. Mas Adnan merangkul bahuku dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya menggenggam tanganku erat. Dia lalu mendekatkan bibirnya di telingaku. Gak apa-apa sayang, nanti malam kita buat lagi. Aku melotot sambil menahan senyum malu. Dokter Cynthia melirikku lalu menggeleng sambil menahan senyum. Aku pun mencubit pinggang Mas Adnan hingga pria manis itu mengadu. Ini saya resepkan obat dan vitamin supaya Bu Rania cepat sembuh. Dokter Cynthia menyerahkan resep itu padaku. Terima kasih dok, sama-sama. Aku dan Mas Adnan lalu bangkit dan keluar dari ruangan dokter spesialis kandungan itu. Kami berjalan beriringan sembari sesekali bercanda. Di pertigaan lorong rumah sakit, aku dan Mas Adnan berbelok ke kanan. Saat itulah aku melihat sosok perempuan pucat yang tadi kulihat di rumah sekarang berjalan berlawanan arah menuju ke arahku. Karena ketakutan aku mengapit lengan Mas Adnan dengan kencang sembari menunduk. Kamu kenapa sayang? Mas Adnan menepuk punggung tanganku lembut. Aku hanya menggeleng, rasanya sangat menakutkan jika harus berpapasan dengan sosok itu. Sayang, Mas Adnan mencoba mendongakkan wajahku, namun aku menolak dan kembali menunduk.
Lebih baik kita cepat pulang, Mas." "Oke, kita pulang." Kami terus berjalan hingga beberapa saat kemudian. Ketika aku merasa aman, aku kembali menatap lurus ke depan. Sosok itu sudah tidak ada lagi. Kenapa sekarang sosok itu menerorku? Aku baru saja selesai menjemur cucian saat melihat mobil Mas Adnan masuk ke pekarangan. Mas Adnan turun dari mobil dengan tergesa, lalu terkejut melihatku. "Astaga, Rania, kamu kemana saja?" Mas Adnan tiba-tiba memelukku. "Aku gak kemana-mana, Mas. Aku di rumah, baru juga selesai menjemur cucian." "Di rumah? Menjemur cucian?" "Iya, memang di mana lagi, Mas? Kalau kamu kerja, aku ya di rumah ngebersihin rumah." "Kamu gak bohong kan?" "Astaga, Mas Adnan, ngapain aku bohong? Ini buktinya." Aku menunjukkan jari jemariku yang keriput terkena air dalam waktu cukup lama. Mas Adnan meraih tanganku dan memandanginya dengan teliti, lalu tiba-tiba mencium tanganku itu dengan lembut. Terkejut, aku menarik tanganku dari genggamannya. "Apaan sih, Mas?" "Maaf sayang, entah kenapa akhir-akhir ini aku selalu tergoda jika melihatmu, bahkan tadi di kantor." Di kantor?" Mas Adnan memandangku lalu menghela nafas panjang. "Tadi di kantor, kamu tiba-tiba muncul di ruangan dan kita..." Aku segera menutup mulut tidak percaya. Kakiku lemas hingga hampir saja jatuh jika Mas Adnan tidak sigap menangkap tubuhku. "Mas, sepertinya ada yang tidak beres dengan hubungan kita." Suaraku bergetar saat menyampaikan kata-kata tersebut. Mas Adnan berlutut di depanku sembari menggenggam kedua tanganku. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" Aku hendak menyampaikan pendapatku saat tiba-tiba Mas Adnan memegangi kepala. Sakit." "Kamu kenapa, Mas?" Aku mencoba memapa Mas Adnan masuk ke rumah. "Kepalaku sakit." Dia terus merintih saat aku membawanya masuk ke rumah dan membaringkannya di sofa. "Tunggu, sebentar, Mas. Aku ambilkan obat." Aku hendak bangkit saat tiba-tiba Mas Adnan meraih tanganku. "Kenapa, Mas? Kamu mau apa?" Tanpa berucap, dia menarik tubuhku hingga aku jatuh di atas tubuhnya. "Layani aku, Rania." "Mas, ini benar-benar gak beres. Kita harus segera..." Mas Adnan membungkam mulutku dengan bibirnya. Aku mencoba berontak, tetapi Mas Adnan memegangiku dengan erat. Aku merasa saat ini Mas Adnan bukanlah dirinya. Aku terus mencoba berontak hingga ketika aku bisa terlepas, tangan ini refleks menampar pipi suamiku sendiri. Mas Adnan tergugu, begitupun denganku. Maaf, Mas." Aku tidak sanggup lagi berlama-lama dengan suami yang menurutku aneh. Aku pun bergegas masuk ke kamar dan menguncinya. Rania, sayang, maafin aku, Ran." Pintu kamar diketuk dengan keras. Aku tidak peduli. Aku lebih memilih tidur dan menutup seluruh tubuhku dengan selimut. Aku terbangun saat mendengar suara-suara menjijikan itu lagi. Suasana kamar begitu gelap, aku sampai lupa menyalakan lampu. Aku bangkit dan duduk di tepi ranjang sejenak untuk menajamkan telinga dari mana suara itu berasal. Lalu aku segera bangkit dan keluar dari kamar. Aku mengikuti suara itu yang aku yakin berasal dari dapur. Segera aku langkahkan kaki ke sana dan mendapati Mas Adnan melakukan gerakan-gerakan di sofa dalam kegelapan. Dengan tergesa aku mencari saklar lampu dan segera menekannya. Seketika ruangan menjadi terang benderang. Aku segera mendekati Mas Adnan yang sepertinya masih belum sadar keberadaanku. Lalu aku menepuk bahunya hingga dia terperajat dan menatapku heran. Rania?" Aku menatap sofa tempat Mas Adnan tadi melakukan gerakan. Kosong. "Mas, ngapain? Kenapa kamu..." Mas Adnan menatap tubuhku lalu segera memakai celana dan baju yang tadi dia tanggalkan. Rania, kamu bukannya tadi..." Emosiku tidak terbendung lagi. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku yakin kalau perempuan pucat itu yang sudah menyerupaiku dan mengajak suamiku bercinta. "Keluar kau perempuan setan, aku gak takut sama kamu." "Rania, apa yang kamu lakukan?" Mas Adnan meraih bahu dan memaksa untuk memeluk. "Lepas." Aku mendorong tubuh Mas Adnan sampai dia jatuh. "Keluar, hadapi aku." "Ran, kamu kenapa?" ujar Mas Adnan yang masih terduduk di lantai. Mendadak lampu berkedip-kedip. Jendela ruangan tiba-tiba terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Angin kencang berembus menampar wajahku. Tiba-tiba saja sebuah asap putih muncul dan perlahan membentuk bayangan tubuh seorang perempuan. Mas Adnan bangkit dan bersiaga di depan tubuhku. Meskipun tadi aku berteriak menantang, tapi aku takut juga hingga aku mengamit lengan suamiku dengan erat. Bayangan pun perlahan membentuk sosok yang selama ini aku lihat.
sosok perempuan pucat yang menerorku. "Siapa kamu?" Sosok itu diam. Dia hanya menyeringai lalu menatap Mas Adnan. Dalam sekejap tatapan mata sosok itu berubah. Entah kekuatan apa yang membuat tubuhku kaku seketika. Sementara Mas Adnan, dia justru berjalan mendekati sosok itu. Sosok itu pun berubah wujud menyerupai diriku lagi. Dia menggoda suamiku hingga mereka hampir saja melakukan hubungan itu lagi. Beruntung aku segera bisa menguasai tubuh dan bergerak. Tidak aku sia-siakan kesempatan itu untuk menarik tubuh Mas Adnan dan menampar sosok yang telah menyerupaiku itu. "Aku tidak tahu apa dan siapa kamu. Mau kamu manusia atau setan sekalipun, aku tidak takut. Mas Adnan suamiku, dan aku tidak akan membiarkan perempuan lain menyentuhnya." Terlihat mata perempuan itu memerah menandakan jika ia marah. Namun tiba-tiba saja dia tertawa dengan suara melengking. "Aku akan merebut suamimu, lihat saja nanti." Sosok perempuan itu lalu kembali menjadi asap dan menghilang. Sementara Mas Adnan tiba-tiba saja ambruk dan pingsan. Aku harus bersusah payah mengangkat tubuhnya ke kamar dan membaringkannya di ranjang. Aku menunggui Mas Adnan yang masih terbaring di ranjang. Wajahnya pucat, badannya juga panas. Sesekali aku mengganti kain kompres di dahinya. Perlahan mata Mas Adnan terbuka. Dia memandangiku lalu tersenyum. "Rania?" Dia memegangi tanganku. Seketika rasa dingin menjalar. "Iya mas, apa kau butuh sesuatu biar aku ambilkan?" Mas Adnan menggeleng lemah. Pria yang amat kucintai itu kembali memejamkan mata sembari memeluk tanganku. Air mata ini jatuh tidak tertahan lagi. Jujur, aku takut kehilangan Mas Adnan. Apalagi mengingat ancaman sosok perempuan setan itu. Sekarang, apa yang harus aku lakukan? Aku baru saja sampai di rumah setelah sebelumnya membeli berbagai keperluan rumah di swalayan dekat rumah. Aku tidak bisa pergi terlalu lama meninggalkan Mas Adnan sendiri di rumah. Pria yang kucintai itu kini tengah terbaring lemah. Semakin hari kondisinya semakin mengkhawatirkan. Berbagai macam pengobatan sudah aku jalankan, dari yang modern sampai ke tradisional. Terakhir aku membawanya ke rumah sakit swasta yang paling lengkap alat-alat medisnya. Namun tetap tidak aku temukan akar dari penyakit Mas Adnan. Aku putus asa dan menyerah. Mbak, maaf mbak." Seseorang berteriak membuatku yang sampai di halaman rumah menoleh seketika. Terlihat seorang gadis membawa sekantong plastik belanjaan tengah melambai ke arahku. Kamu manggil saya?" Gadis itu mengangguk. Lalu aku pun berjalan menghampirinya. "Ada apa mbak?" tanyaku setelah sampai di depannya. "Ini belanjaan mbak ketinggalan di parkiran swalayan." Pandanganku beralih ke kantong plastik yang dia bawa, lalu ke kantong plastik bawaanku sendiri. Aku baru ingat, seharusnya ada 3 kantong plastik, sementara yang kubawa hanya 2. "Wah iya, maaf saya lupa." Aku menepuk dahi pelan. Gadis itu tersenyum seraya menyerahkan kantong plastik tersebut padaku. "Makasih banyak mbak, maaf saya jadi ngerepotin." "Gak apa-apa mbak, kebetulan saya hanya sedang jalan-jalan, siapa tahu saya dapat pekerjaan." "Mbak lagi cari kerja?" tanyaku memastikan. "Iya, sudah seminggu saya di kota ini, tapi belum juga dapat pekerjaan." Aku terdiam sejenak. Sejak Mas Adnan sakit, aku harus fokus merawatnya. Sementara perusahaan yang Mas Adnan pimpin mengalami gonjang-ganjing. Mas Adnan sendiri membutuhkan biaya tidak sedikit untuk pengobatan. Jika seperti ini terus, perusahaan bisa bangkrut dan Mas Adnan bisa jadi justru tidak selamat. "Kalau jaga orang sakit, mau mbak?" tanyaku lebih dahulu. Mau mbak, yang penting saya kerja dan dapat uang halal untuk bertahan hidup." "Kalau begitu mari masuk, kita bicarakan di dalam." Gadis itu mengangguk lalu berjalan mengekoriku. Sesaat sebelum sampai di pintu, aku berhenti membuat gadis itu ikut berhenti. "Oh iya," aku menoleh ke arahnya. "Nama kamu siapa?" "Saya Putri mbak," jawabnya masih dengan senyuman yang terlihat ramah. "Baik Putri, mari masuk." Aku pun membukakan pintu rumah dan mempersilahkan Putri untuk masuk dan duduk di ruang tamu. Sementara aku menaruh belanjaan di dapur, membuatkan minuman dan membawanya ke ruang tamu untuk aku suguhkan pada Putri. Aku melihat Putri nampak tidak nyaman dengan dudukku. Berkali-kali dia memandang pintu kamarku bersama Mas Adnan lalu menunduk. "Ayo Putri, silakan diminum." Aku mempersilahkan dia untuk menikmati suguhan. Putri meminum sedikit teh hangat yang aku buatkan lalu memandangku.
Maaf Bu, jadi mulai kapan saya bisa bekerja? Jangan panggil Bu, enakan panggil Mbak saja. Baik Bu, Mbak. Aku tersenyum melihat tingkah polosnya itu. Sesekali Putri terlihat memindai sekitarnya. Sepertinya kamu bisa mulai bekerja sekarang. Aku tersenyum dan mengangguk. Oh ya, kamu di sini ngekos atau ikut saudara? Saya kos Mbak, tetapi jauh dari rumah ini. Jauh ya? Kalau jauh kasihan dia harus pulang pergi sendirian. Lagi pula dia tidak bisa seharian bersama Mas Adnan jika harus pulang ke kosnya. Sementara aku harus mengatur dan memimpin perusahaan. Gimana kalau kamu tinggal di sini saja, Put? Jadi kamu bisa full time menjaga suami saya yang sedang sakit. Tinggal di sini, Mbak? Iya, kan lumayan. Kamu gak kehilangan transport. Makan kamu juga gak usah bingung. Apa yang saya makan, kamu juga boleh makan. Putri terlihat mengangguk-ngangguk. Sepertinya dia tengah mempertimbangkan apa yang baru saja aku utarakan. Masalah gaji, saya akan memberimu gaji lebih jika pekerjaan kamu baik nantinya. Putri memilih ujung kemejanya, lalu mengangguk mantap. Baik Mbak, untuk sekarang kamu bisa mengambil barang-barang kamu yang masih ada di kosan. Nanti jika semua sudah beres, saya akan jelaskan apa saja yang harus kamu lakukan di rumah ini. Putri memandangiku, lalu tiba-tiba dia memandang pintu kamar dan melotot. Sedetik kemudian, gadis itu menunduk dalam. Kamu kenapa, Put? Enggak apa-apa Mbak. Ya sudah, sekarang kamu ambil barang-barang kamu dulu ya. Putri gadis yang penurut. Dia bangkit lalu berpamitan untuk kembali ke kosnya. Namun aku dan Putri saling pandang saat mendengarkan sebuah suara aneh di dalam kamar. Suara itu lagi. Apakah setan perempuan itu mengganggu suamiku lagi? Segera aku membuka pintu kamar tetapi terkunci. Aku dan Putri sampai harus beberapa kali mendobraknya agar terbuka. Dan begitu pintu terbuka, aku lihat Mas Adnan berdiri di tepi ranjang. Dia masih memakai pakaian lengkap, tetapi melakukan gerakan yang erotis. Aku berlari menarik tubuhnya yang terasa panas. Mas Adnan memandangiku. Tolong aku Rania, ucapnya lirih, bibir pucatnya bergetar. Aku gak sanggup lagi. Iya Mas. Segera aku tarik Mas Adnan keluar kamar. Putri membantuku memapa Mas Adnan ke ruang tamu dan merebahkannya di sofa. Apa itu tadi Mbak? Tanya Putri. Matanya menatap tajam ke mataku, seolah mencari jawaban dari dalam sana. Entahlah Put, akhir-akhir ini suamiku sering diganggu sama sosok perempuan. Dia menatapku sekilas lalu menatap Mas Adnan yang masih nampak pucat. Mata pria itu terpejam. Mendadak Putri ikut memejam. Lalu dalam sepersekian detik, tubuhnya limbung dan hampir saja terjatuh. Aku segera menangkap tubuh Putri dan mendudukannya di dekat Mas Adnan. Kenapa Put? Kenapa kamu tiba-tiba sempoyongan? Putri menatapku dengan bibir bergetar. Sesekali terdengar helaan nafas dari gadis itu. Sosok itu menginginkan suami Mbak. Dia jatuh cinta pada suaminya Mbak Rania. Seketika mata ini melotot. Tubuhku lemas hingga terduduk di dekat Putri. Jatuh cinta? Suamiku? Mendadak kepala dan dadaku terasa sangat sakit. Seperti ada sebuah batu besar yang menghimpit sehingga nafas pun terasa sulit. Aku tahu harus berkata apa. Menghadapi pelakor yang jelas-jelas manusia saja sulit, ini malah pelakor dari dunia lain. Ya Tuhan, sekarang bagaimana caraku menyingkirkan pelakor itu? Cerita beralih ke sudut pandang Putri. Aku duduk di teras saat pengeras suara di masjid terdengar. Suara itu mengabarkan salah satu warga meninggal dunia, dan itulah Sari. Aku dan ibu saling pandang. Bu, apakah Sari? Sudah, yang penting kamu selamat dan sehat. Tidak kurang satu apapun. Kami lalu bersiap dan bergegas untuk menghadiri acara pemakaman Sari. Sesampainya di depan rumah Pak Gio, warga sudah berkerumun. Namun anehnya mereka berkerumun di luar rumah, bukan di dalam. Aku yang penasaran pun menyentuh pundak salah satu warga. Warga yang terus menutup hidungnya itu menoleh. Kenapa di luar Bu? Bukankah seharusnya masuk ke rumah untuk membaca Yasin untuk Sari? Wah, saya nggak kuat kalau harus masuk. Baunya busuk sekali. Busuk? Dia mengangguk, lalu menutup hidungnya lagi. Ibu memandangku lalu menyeretku masuk ke rumah Pak Gio. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh warga tadi. Begitu masuk ke ruang tempat Sari dibaringkan, aroma amis serta busuk menyeruak ke penciuman. Aku refleks menutup hidung dengan tangan.
Ibu yang melihatku langsung mendelik, seolah tidak suka aku menutup hidung. Tapi kan bau, Bu. Jasad Sari terbujur kaku di tengah ruangan. Hanya ada dua perempuan yang melantunkan ayat suci di sisi jasad Sari. Mereka adalah yang biasanya mengurusi jenazah. Pak Gio terlihat menunduk, menahan kesedihan. "Ah, mati, wis mati." Suara teriakan dan cekikikan ibu dari Sari membuat beberapa pelayat saling pandang. Namun satu pun tidak ada yang memperdulikan hal itu. Aku dan ibu duduk di dekat kedua perempuan bernama Bu Yati dan Bu Nur yang husu membaca doa. Lalu kami ikut larut dalam doa. "Maaf Mbak, Bu, boleh minta tolong?" Bu Yati menatapku setelah selesai membaca Yasin. "Tolong apa, Bu?" "Tolong bantu kami memandikan jenazah Sari." Aku menatap ibu yang mengangguk dengan pasti, sementara aku bimbang. Ini adalah kali pertama aku memandikan jenazah. Aku tidak tahu apa saja yang harus dilakukan dan seperti apa tata caranya. Setelah mendengarkan tata cara yang diberitahukan Bu Nur, aku dan ibu akhirnya membantu mereka untuk memandikan jenazah Sari. Dengan perlahan kami memulai prosesi dari mensucikan hingga memandikan si mayit. Namun tiba-tiba saja tubuhku seperti tersengat aliran listrik yang amat dahsyat, sehingga tubuhku seketika mental dan terjerambab. Aku bangkit perlahan, tapi rupanya aku tidak lagi di tempat memandikan jenazah, melainkan di sebuah gubuk reot di tengah hutan. Terlihat seorang pria tua dengan pakaian serba hitam yang keluar dari gubuk tersebut dengan sebuah kemenyan yang menyala. Di belakang pria itu, seseorang pria lain mengikuti. Semakin lama sosok itu semakin dekat hingga aku tahu pasti siapa mereka. Ya, mereka adalah Pak Gio dan seorang dukun yang terkenal di kampungku. Mereka berjalan beriringan menuju sebuah goa di tengah hutan. Di dalam goa tersebut mereka melakukan sebuah ritual yang membuatku bergidik. Ritual menumbalkan seorang anak, dan itu Dimas. Aku bisa melihat jelas bagaimana sukma Dimas dicabut paksa oleh sosok perempuan setengah ular. Kecelakaan motor yang dialami Dimas hanyalah pengecoh saja. Yang sesungguhnya terjadi, sukma Dimas diseret paksa untuk menjadi budak di alam siluman tersebut. Sari sendiri tewas setelah aku yang seharusnya ditumbalkan bisa lolos. Ternyata Sari terpaksa menjadikan aku tumbal karena dia sendiri pun tidak ingin jadi tumbal. Sarilah yang malam itu menaburkan sesuatu di halaman rumah sebelum aku merasa selalu dikejar-kejar oleh makhluk menyeramkan tersebut. Namun sayangnya Tuhan masih melindungiku. "Kamu yakin mau ke kota lagi, Put?" Ibu duduk di sampingku sembari meletakkan sepiring pisang goreng di depanku. "Yakin, Bu. Putri takut lama-lama di kampung. Ternyata kampung kita ini masih banyak kemusyrikan." Aku meraih tangan ibu. "Gimana kalau ibu sama Heri ikut Putri ke kota saja?" "Enggak, Put." Ibu menarik kembali tangannya. "Kalau semua ke kota, bagaimana dengan kebun dan rumah warisan bapak kamu ini?" "Enggak, ibu enggak akan ikut." Aku menghela nafas panjang. Andai saja aku tidak berulang kali hampir menjadi tumbal, mungkin saat ini aku masih betah saja di kampung. "Kalau itu mau ibu, Putri juga nggak bisa maksa. Tapi Putri mohon, ibu sama Heri jaga diri baik-baik." "Kamu yang harusnya hati-hati, Nak. Di kota sendirian, tanpa saudara. Semoga Tuhan selalu melindungimu dimanapun kamu berada." "Amin." Aku dan ibu saling berpelukan sebelum tiba-tiba Heri datang dan ikut memeluk. "Mbak Putri mau pergi lagi?" "Iya, Her. Kamu jaga ibu ya. Mbak percaya sama Heri." "Mbak Putri jaga diri baik-baik di sana ya." Aku mengacak rambut adik kesayanganku itu sembari tersenyum. "Tentu saja, Her." Kami menikmati pelukan selama beberapa menit. Rasanya berat sekali meninggalkan mereka lagi, namun apa boleh buat. Keselamatanku dipertaruhkan di sini. Bukan tidak mungkin orang yang kemarin berusaha menumbalkanku itu akan mengulangi perbuatannya lagi. Kini aku berdiri di parkiran sebuah swalayan yang cukup besar. Katanya, swalayan ini sedang membutuhkan karyawan. Sayangnya aku terlambat datang, lowongan tersebut sudah diisi oleh orang lain. Mungkin memang belum rezekiku. Saat hendak kembali melangkah, ada sebuah kantong plastik penuh belanjaan di dekat kaki. Aku ingat jika di sebelahku tadi berdiri seorang perempuan bergaun merah. Aku segera menebar pandang dan melihat perempuan itu sudah lebih dulu masuk ke angkutan umum. Aku meraih plastik belanjaan itu dan segera mengejar perempuan tadi dengan angkutan yang lain.
Tuhan memang selalu memiliki cara untuk membantu umatnya. Melalui plastik belanjaan ini aku mendapatkan pekerjaan. Perempuan bernama Rania itu menawarkanku pekerjaan untuk merawat suaminya yang sakit. Dengan senang hati aku pun menerimanya. Namun ternyata sakit yang diderita suami Mbak Rania bukanlah sakit sembarangan. Mas Adnan suaminya tengah digoda sesosok makhluk dari alam gaib. Makhluk itu mencintai Mas Adnan dan berusaha merebutnya dari Mbak Rania. Sakit yang diderita Mas Adnan adalah salah satu cara sosok itu untuk memiliki jiwa Mas Adnan. Jika tidak segera ditolong, aku yakin dalam beberapa hari ke depan Mas Adnan akan berpulang. Beralih ke sudut pandang Rania, aku terduduk lemas saat Putri memberitahuku jika sosok perempuan itu mencintai suamiku. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang, Put? Putri diam sejenak. Sebaiknya kita panggil Ustadz saja, Mbak. Ustadz? Tanyaku memastikan. Putri terlihat terkejut saat aku mengulang kata Ustadz. Dengan ragu-ragu dia kembali berucap, maaf, Mbak Rania muslim kan? Bagai ditampar berkali-kali saat Putri menanyakan hal itu. Aku memang muslim, tetapi aku sama sekali tidak memahami ajaran agamaku itu. Aku dibesarkan dalam keluarga yang tidak paham agama. Aku bahkan tidak pernah melihat ayah dan ibuku menjalankan ibadah sholat. Bahkan di bulan Ramadan, ketika semua menahan lapar dan haus, aku dengan santainya menyantap makanan. Mbak, panggilan Putri membuat lamunan masa kecilku buyar. Iya Put, aku muslim, tapi aku... Iya Mbak, gak apa-apa, mungkin memang saat ini sudah waktunya Mbak berubah. Senyuman Putri terlihat tulus sekali. Mas Adnan yang tadi terlelap tiba-tiba terbangun dengan memegangi kepalanya. Sakit. Aku segera menghampiri Mas Adnan. Kenapa Mas? Apanya yang sakit? Kepalaku rasanya mau pecah Rania. Mas Adnan mulai memukuli kepalanya. Aku dan Putri sampai kewalahan memegangi tangan Mas Adnan. Mbak Rania, panggil Ustadz. Mendengar kata Ustadz, tiba-tiba Mas Adnan mendorong Putri hingga gadis itu terjerembab. Aku segera menolong Putri, namun tiba-tiba saja Mas Adnan bangkit lalu membenturkan kepalanya ke tembok. Aku yang panik justru tidak mampu berbuat apapun. Aku terpaku. Mbak, jaga Mas Adnan, biar Putri yang cari pertolongan. Aku mengangguk dan Putri segera berlari keluar rumah. Mas Adnan masih membenturkan kepalanya. Aku pun mencoba mencegah dengan memegangi tubuhnya. Namun lagi-lagi Mas Adnan mendorong tubuhku hingga aku jatuh terjerembab. Mendadak Mas Adnan berhenti membenturkan kepalanya yang sudah mulai berdarah. Dia menoleh ke arahku dengan tatapan mata yang menakutkan. Lalu, sedetik kemudian, Mas Adnan menyeringai dan mulai mendekat. Tubuhku terasa lemas melihat perubahan perangai Mas Adnan. Bahkan untuk bangkit pun aku tidak sanggup. Aku hanya bisa mundur dengan cara mengesot. Darah terus saja mengalir dari dahi Mas Adnan. Lalu tiba-tiba saja dia berlari dan menindih tubuhku. Kau lihat Rania, suamimu ada dalam kendaliku. Aku akan merebutnya darimu. Enggak, aku menggeleng. Aku tidak akan membiarkan siapapun merebut Mas Adnan dariku. Mata Mas Adnan memerah. Dia kembali menyeringai, lalu tangannya dengan cepat mencekik leherku. Aku pun berusaha melepas tangan Mas Adnan yang mulai kencang mencekik leher. Hentikan Mas. Aku terus mencoba melepaskan tangan Mas Adnan. Bukannya berhenti, Mas Adnan semakin kencang mencekik. Wajahku mulai membeku. Nafas tidak sanggup lagi kuhirup. Detak jantungku mulai terdengar di telingaku. Ketika nyawaku di ujung tanduk, datang dua orang pria menarik paksa tubuh Mas Adnan untuk menjauh dari tubuhku. Mbak Rania. Terasa ada yang menepuk-nepuk pipiku hingga kesadaranku sedikit demi sedikit pulih. Putri. Dahiku mengernyit karena sakit. Alhamdulillah, Mbak Rania nggak apa-apa. Mendadak aku ingat dengan Mas Adnan. Aku pun segera mengedarkan pandangan dan melihat Mas Adnan dipaksa berlutut di depan seorang pria bersorban. Tenang Mbak, itu Ustadz Yusuf, kata Pak RT. Beliau bisa menyembuhkan orang yang terkena gangguan seperti Mas Adnan. Aku mengangguk mengerti. Lalu saat Ustadz Yusuf mulai membaca ayat suci, Mas Adnan menggelinjang kepanasan. Panas. Teriaknya sebelum tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak lalu mengikuti bacaan ayat Ustadz Yusuf. Assalamualaikum ahli neraka. Aku dan Putri sempat terperajat sebelum akhirnya saling pandang. Heran kenapa bisa hantu membaca Al-Quran. Mendadak aku malu pada diriku sendiri.
Apa maumu jin kafir? Gertak Ustadz Yusuf. Mas Adnan memandang sinis Ustadz Yusuf. Hanya Allah yang boleh menentukan aku kafir atau tidak, Pak Tua. Aku menggenggam tangan Putri karena ketakutan. Baru kali ini aku melihat hantu yang mengikuti bacaan kitab suci Al-Quran dan menyebut nama Allah dengan lantang. Pergi kau dari raga pria ini. Ustadz Yusuf menunjuk dahi Mas Adnan. Aku tidak akan pernah pergi dari raga pria ini. Aku menyukainya dan akan membawanya pergi ke alamku. Kalian berbeda alam dan tidak akan pernah bisa bersama. Akan kubuat pria ini pergi ke alamku. Tidak. Mas Adnan langsung menoleh ke arahku dengan seringainya yang menakutkan. Dia suamiku, kau tidak berhak memilikinya. Kenapa? Apa karena aku makhluk gaib? Iya. Kau setan yang terkutuk, teriakku lantang. Sosok dalam diri Mas Adnan kembali terbahak sembari sesekali mencoba melepaskan diri dari dua orang pria yang memeganginya. Ustadz Yusuf mendekati Mas Adnan sambil terus bersikir. Allah sudah menciptakan umatnya dengan berpasang-pasangan dan dari jenismu sendiri. Kenapa kau mengganggu keluarga ini? Ustadz Yusuf mulai menekan kepala Mas Adnan. Kau ini Ustadz, tapi tidak tahu kenapa sejatinya kami diciptakan. Aku tahu, setiap makhluk di dunia ini diciptakan hanya untuk berdoa dan menyembah Allah. Lagi-lagi sosok dalam diri Mas Adnan tertawa. Apa kau lupa bahwa kami juga diciptakan untuk menggoda iman manusia, manusia lalai seperti pria ini tentunya. Ustadz Yusuf melirikku sejenak lalu kembali menatap Mas Adnan. Kalian diciptakan sebagai makhluk paling tinggi. Allah begitu memuji kalian hingga memaksa kami untuk tunduk. Tapi lihatlah sekarang, kalian tidak ubahnya seperti kami, manusia berhati iblis, berkelakuan seperti kami, setan yang terkutuk. Ustadz Yusuf kembali membaca doa. Awalnya Mas Adnan terus tertawa terbahak-bahak hingga tiba-tiba dia kembali menggelinjang sambil berteriak kepanasan. Aku tidak akan pernah melepaskan pria ini, teriaknya di sela teriakan kepanasannya. Beberapa menit kemudian tubuh Mas Adnan ambruk. Kedua pria yang sedari tadi memegang Mas Adnan membopong tubuh suamiku itu dan membawanya ke kamar. Mulai sekarang, perbanyaklah sholat dan baca-bacaan doa di rumah ini. Untuk saat ini, jin itu bisa dikeluarkan, tapi dia bisa saja kembali tanpa kita ketahui. Aku hanya bisa mengangguk menuruti kata Pak Ustadz, meskipun ragu. Namun demi Mas Adnan, aku akan melakukan apapun itu. Sekarang keselamatan Mas Adnan ada di tangan Mbak Rania. Putri yakin dengan kekuatan cinta dan doa Mbak Rania, Mas Adnan pasti selamat. Putri mengusap bahuku pelan. Aku memeluknya. Selama ini aku sendirian. Kehadiran Putri membuatku sedikit tenang dan merasa tidak lagi sendirian. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.